Kita next ke selanjutnya. Penulis kitab ini beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Beliau seorang ulama dan pembaharu Islam dari Najd, Arab Saudi, ya, di mana melalui beliau dan Raja Saud bin Abdul Aziz, kerajaan Arab Saudi berdiri, ya, dari awal berdiri, yang kemudian akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kerajaan Arab Saudi tersebut dengan kepemimpinan Raja Saud dan kemudian dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai seorang ulama yang mendampingi beliau menjadi sebuah negeri muslim yang hingga hari ini alhamdulillah ditegakkan syariat Islam dengan baik-baiknya di sana, walaupun mungkin banyak kekurangan yang mesti ada, akan tetapi di antara negara-negara atau negeri-negeri yang ada di dunia ini, mungkin kerajaan Arab Saudi lah yang paling terbaik dalam menerapkan hukum syariat. Artinya dari kitab Al-Qawaidul Arba'ah sendiri adalah 4 kaidah, di mana di dalamnya beliau hafizahullah rahimahullah taala menyebutkan tentang 4 hal yang terkait dengan akidah, ya. 4 hal yang terkait dengan akidah untuk membedakan antara akidah yang benar dengan akidah yang batil. Ini sangat penting, ya. Makanya kitab ini beliau namakan dengan Al-Qawaidul Arba'ah, 4 kaidah, ya. Kemudian secara umum, ya, nanti kita akan pelajari lebih detailnya lagi. Yang pertama, 4 kaidah tersebut, yang pertama adalah bahwa orang-orang musyrik mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengakui Allah itu yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang mengatur alam semesta, ya, namun mereka tetap disebut musyrik. Kenapa? Karena mereka tidak mau beribadah kepada Allah semata. Mereka menduakan ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka disebut sebagai seorang orang-orang yang musyrik, ya. Kemudian ini yang pertama, nanti sangat penting sekali, ya, bahwa kesyirikan itu bukan sekedar tidak mau mengakui Allah yang menciptakan, tidak mau mengakui Allah yang mengatur alam semesta, ya, tapi mengakui tapi kemudian tidak mau beribadah hanya kepada Allah, ini juga termasuk dalam kesyirikan. Kemudian kaidah yang kedua, orang musyrik melakukan kesyirikannya kenapa? Mereka bukan menyembah misalnya Nabi, menyembah pohon karena pohon itu yang menciptakan langit dan bumi, tidak. Mereka inginkan syafaat dari sesembahan itu. Ingin agar lebih dekat kepada Allah dengan cara menyembah, dengan cara beribadah kepada sesembahan tersebut. Dan nanti akan beliau bawakan juga dalilnya. Jadi bukan karena pohon itu yang menciptakan langit dan bumi, enggak. Bagaimana mungkin pohon itu yang menciptakan langit dan bumi? Padahal pohon itu bagian dari langit dan bumi, tidak mungkin. Ya. Kemudian yang ketiga, beliau menyampaikan kaidah tidak ada perbedaan, baik menyembah malaikat atau jin, menyembah nabi atau batu, semuanya adalah bentuk kesyirikan. Jadi yang disebut kesyirikan bukan hanya yang menyembah patung, bukan hanya yang menyembah batu, bukan hanya yang menyembah pohon, bukan hanya yang menyembah bintang, bukan hanya yang menyembah matahari, menyembah yang baik-baik, malaikat, nabi, rasul, itu adalah semuanya bentuk kesyirikan kepada Allah, sama semuanya, ya. Kemudian yang keempat, beliau nanti akan menyebutkan sisi bahwa orang musyrik zaman sekarang ini lebih parah daripada orang musyrik dari zaman dulu. Apa? Nanti beliau akan sebutkan. Orang musyrik di zaman dulu disebutkan dalam Al-Quran, mereka melakukan kesyirikan ketika lapang, ketika ketika gampang, ketika tenang, mereka melakukan kesyirikan. Tapi ketika mereka susah, mereka sempit, mereka sudah terdesak, mereka sudah di tengah badai, ombak, ya, sehingga mereka harus menyelamatkan diri mereka sendiri, maka mereka berdoa kepada Allah, mintanya kepada Allah, ya. Dan beliau mengatakan ini mungkin bisa next lagi pengenalan kitab yang kedua, ya, PowerPoint-nya. Ya, dan beliau mengatakan, nah ini kita ada 4 poin tadi, dan beliau mengatakan bahwa dan orang-orang musyrik itu berdoa kepada Allah. Tapi orang musyrik di zaman ini, ya,
di saat lapang maupun di saat susah dia melakukan kesyirikan. Bahkan kesyirikannya lebih-lebih lagi di saat susah, saat ada gempa, saat ada wabah seperti ini, melakukan hal yang justru berbuat kesyirikan, yang bukannya akan mendatangkan pertolongan Allah, justru akan malah menambah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya sheet selanjutnya, silakan, pengenalan kitab yang ketiga. Tip. Pentingnya mempelajari kitab ini atau materi-materi dalam kitab ini. Apa sih? Yang pertama, ini bagian dari mempelajari akidah. Dari dasar yang sangat penting dalam kita mempelajari atau dalam kita beragama. Tidak ada Islam tanpa akidah yang lurus. Ya, orang kalau sudah akidahnya tidak lurus, tidak benar, menyimpang, maka bisa jadi ujungnya menyimpang. Ya. Dan mengenal tauhid dan syirik ini adalah kewajiban setiap muslim. Bagaimana akidah yang benar, bagaimana akidah yang batil, ya, ini adalah kewajiban setiap muslim. Kemudian yang kedua, membedakan antara akidah yang benar dan akidah yang batil. Ya, membedakan antara akidah yang benar dan akidah yang batil. Agar jangan sampai kita terjatuh ke dalam kebatilan tersebut. Ya, kata para ulama, araftu syarran li syarrin, walakin litawaqqihi. Faman la ya'rifu syarra waqa'a fi. Aku tahu yang buruk bukan untuk pengen melakukan yang buruk, akan tetapi agar aku bisa menghindarkan diri dari keburukan. Karena orang yang tidak tahu keburukan akan jatuh kepada keburukan tersebut. Orang tidak tahu kejelekan, maka dia bisa jadi terjatuh, terjebak ke dalam kejelekan tersebut. Orang tidak tahu mana yang tauhid dan mana yang syirik, tidak bisa membedakan, maka bisa jadi dia terjatuh kepada kesyirikan di saat dia di saat dia tahunya itu yang benar gitu. Ternyata itu bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena tidak tahu. Ya. Kemudian yang ketiga, pentingnya bahwa kita mengetahui perilaku kesyirikan orang-orang jahiliyah yang ternyata itu banyak dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku beragama Islam. Ya. Untuk kita jauhi. Ini 3 poin kira-kira yang menyebabkan kita penting untuk mempelajari kitab ini bersama-sama. Oh ya, nanti ada sesi tanya jawab mungkin insya Allah bagi yang ingin bertanya bisa disiapkan. Yang nanti ketika sesinya mungkin bisa disampaikan kepada admin atau mungkin bisa juga di chat ya, nanti biar admin yang bacakan insya Allah. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan yang muncul, yang timbul, disiapkan. Nanti ketika mulai atau ketika sesi pertanyaan bisa ditanyakan. Yang bisa kita jawab, yang tidak bisa nanti bisa tanyakan kepada ustaz-ustaz ini. Kemudian ada perhatian yang perlu kita perhatikan ketika kita next selanjutnya. Ya. Yang perlu kita perhatikan ketika kita mempelajari kitab ini, yang pertama, kita mempelajari kitab ini bukan tujuan untuk memvonis orang lain sebagai orang kafir atau musyrik. Ini penting sekali. Bahkan dalam kita mempelajari agama, kita mempelajari kesyirikan, kita mempelajari apa itu bentuk-bentuk kekufuran, kita mempelajari bentuk kemaksiatan, kita mempelajari bentuk kebid'ahan yang jelek-jelek. Itu jangan sampai kita tujuan utamanya ingin memvonis si fulan kafir, si fulan musyrik, si fulan ahlul bid'ah, dan seterusnya. Itu bukan tujuan utamanya ya, dari hal tersebut. Tapi tujuan utamanya adalah untuk diri kita sendiri. Ini yang paling penting. Karena dalil itu Rasulullah SAW melarang keburukan-keburukan dengan berbagai macam jenisnya, baik kekufuran, baik kebid'ahan, baik kemaksiatan, adalah untuk kita, untuk diri kita, agar jangan sampai kita terjatuh dalam perkara tersebut. Ya, maka tujuan utamanya adalah untuk diri kita sendiri. Yang pertama, jangan sampai kita terjatuh pada perkara-perkara kesesatan yang disampaikan penulis di sini. Ya, jangan sampai kita terjatuh pada hal tersebut. Tujuan utamanya ini untuk diri kita sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya, demikian pula tujuannya agar kita bisa memahami materi tersebut dan mendakwahkan kepada orang-orang yang kita cintai, yang bukan yang bisa kita cintai, yang kita cintai dengan cara yang baik, agar mereka tidak terjerumus kepada hal tersebut. Ya. Kita sampaikan pada orang-orang yang kita cintai, mungkin adik kita, kakak kita, orang tua kita, teman kita, dan seterusnya, ya, didakwahkan dengan cara yang baik, agar jangan sampai mereka terjatuh kepada hal tersebut. Kita tidak ingin mereka terjerumus ke dalam api neraka, maka dunia inilah saatnya kita untuk menyampaikan kepada mereka. Kalau di akhirat sudah nggak bisa lagi. Amal kita sudah bukan waktunya beramal, tapi waktunya dihitung di akhirat nanti. Bukan waktunya beramal. Tidak bisa lagi beramal di akhirat. Tapi di dunia ini, kita memberikan nasihat kepada orang-orang yang kita cintai, ya,
dengan cara yang terbaik. Ya, tentunya memberi nasihat, memberi saran, masukan kepada orang tua berbeda ketika kita memberi nasihat, memberi saran dan masukan kepada teman kita sendiri, kepada adik kita sendiri. Beda dengan ketika kita memberikan saran dan masukan kepada kakak misalnya. Nah, ini perhatiannya ya. Jadi bukan tujuan kita untuk memvonis orang per orang, oh berarti bapak fulan itu kafir, musyrik. Oh berarti si fulan itu kafir, musyrik. Bukan. Tapi yang jelas yang pertama untuk kita sendiri, jangan sampai kita terjatuh pada hal tersebut. Kemudian ketika kita sudah paham, betul-betul paham, ya, kemudian kita bisa memahami dan kita bisa mendakwahkan kepada orang-orang yang kita cintai tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk bagian muqaddimah dari kitab ini. Ya, dan sebagian dari bagian muqaddimah, mungkin baru bagian ini saja nanti, dan apa saja yang bisa kita ambil pelajaran dari hal tersebut. Next sheet-nya, slide-nya. Ini ada slide yang bisa kita baca ya. Dalam bahasa Arab, saya sampaikan dulu ini bagian pertama, ini bagian muqaddimah. Beliau memulai sebenarnya kurang bismillahirrahmanirrahim. Ya, as'alullah al-karim, rabbal arsyil azim, ay yatawallaka fid dunya wal akhirah. Wa ay yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Wa ay yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Kata beliau rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim, dikurang bismillahnya ya. As'alullah al-karim, aku memohon kepada Allah al-karim. Oh, afwan. Kurang juga nih. Aku memohon kepada Allah Al-Karim, Tuhan yang maha baik. Ya. Rabbal arsyil azim, Tuhan arsy yang maha agung. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar ia senantiasa menolong dirimu di dunia dan di akhirat. Wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar dia menjadikanmu penuh berkah dimanapun kamu berada. Wa yaj'alaka, dan agar dia menjadikanmu mimman idza utiya syakara, orang-orang yang apabila diberi dia syukur, sudah dikasih, dia bersyukur. Wa idabtuliya sabara, apabila dia diuji, ya sabara, maka dia akan bersabar. Wa idza adnaba istaghfar, dan apabila dia berdosa, maka dia beristighfar kepada Allah. Doa agar Allah menjadikan kita orang yang punya sifat-sifat demikian. Kata beliau, fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Yang tiga hal ini adalah unwanus sa'adah, kunci kebahagiaan. Ya, kita akan bahas poin-poin yang beliau sampaikan dari apa yang beliau sampaikan dalam muqaddimah ini. Baik. Yang pertama, beberapa pelajaran penting. Next slide. Baik. Yang pertama, doa dari penulis kepada orang yang membaca risalahnya, tulisan ini, ya. Mendoakan, sang penulis ini mendoakan orang yang membaca risalah. Ini sebuah kelembutan dari beliau, ya. Dan ini bisa kita ikuti. Jika kita menulis sesuatu, menulis sebuah buku, menulis skripsi misalnya, menulis tesis, menulis surat kepada orang, ya, doakan orang tersebut. Walaupun dalam ucapan salam saja, ya, kalau dia seorang muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah ada doa. Doakan lagi di dalamnya, ya. Untuk kebaikan, ya. Dan kita nggak tahu, mungkin doa kita yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan, kebaikan untuk dia. Dan ketika kita mendoakan seseorang, malaikat akan mendoakan kita balik, dan engkau pun akan mendapatkan hal yang serupa. Ya, ini doa dari penulis kepada orang yang membaca risalahnya. Demikian pula doa dari guru kepada murid. Ini penting. Kalau antum seorang guru, nanti mungkin jadi dosen misalnya, atau sekarang ada ngajar TPA, ngajar apa misalnya, guru agama, guru ngaji, ngajar baca Quran, doakan orang-orang yang antum ajarkan hal tersebut. Ya, sehingga itu akan menjadi keberkahan yang besar. Kalau antum murid, doakan kepada guru antum. Ya, doakan kebaikan pada orang-orang yang berjasa kepada kita. Kemudian Allah memiliki sifat Al-Karim, ya, yang maha baik. Al-Karim, ya, yang maha baik, yang maha dermawan, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya tanpa hamba-hambanya meminta, memberikan yang dibutuhkan hamba-hambanya. Ya, bahkan lebih daripada itu. Memberikan tanpa mengharapkan kembali. Itu Al-Karim, ya. Kemudian Rabbal Arsyil Azim, Allah memiliki arsy, ya, dan dia ini Al-Azim di sini bisa jadi sifat untuk Allah, bisa jadi sifat untuk arsy. Ya. Yang tahu bahasa Arab mungkin bisa dilihat, ya.
Bisa jadi sifat untuk Allah, bisa jadi sifat untuk arsy. Kalau untuk arsy itu agung karena besarnya arsy. Bahkan disebutkan para ulama makhluk Allah yang paling besar itu arsy, makhluk yang paling besar itu arsy, dan Allahu Akbar, Allah lebih besar lagi. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah menggambarkan dunia dan seisinya ini dibandingkan kursi Allah. Ya, kita tahu ada ayat kursi. Yang di ayat kursi itu ada bacaan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah melampaui langit dan bumi. Nabi pernah menggambarkan langit dan bumi dibandingkan kursi Allah seperti cincin dibandingkan padang pasir. Untuk punya cincin taruh di padang pasir. Ya, padang pasirnya bukan padang pasir di mana pantai di kita tuh di padang tritis gitu ya, ada gumuk pasir yang sempit, bukan, padang pasir yang luas. Ya, itu kursi Allah dengan langit dan bumi. Langit dan bumi semua. Bumi saja belum mengeksplor semua, ya, manusia ini. Kemudian kata Nabi SAW, kursi Allah dibandingkan arsy Allah seperti itu juga. Kursi Allah itu sebesar cincin, arsy Allah sebesar padang pasir. Allahu Akbar. Dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, jauh lebih besar daripada arsy. Allahu Akbar. Ya, kita tidak bisa membayangkan, dan memang tidak akan kita bisa membayangkan bagaimana memvisualisasikan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabbul Arsyil Azim, Allah memiliki arsy yang agung, yang besar. Arsy ini makhluk Allah, ya. Makhluk Allah. Dia bukan sifat Allah, dia bukan bagian dari Allah, dia makhluk Allah. Dan Allah sama sekali tidak butuh kepada arsy-Nya. Arsy yang butuh kepada Allah. Namun Allah sebutkan bahwa Allah beristiwa di atasnya. Di atas arsy, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maka kita terima tanpa harus memvisualisasikan. Yang gimana istiwanya Allah, mau duduk ini kayak duduk ini, nggak boleh. Ya nggak boleh, karena kita nggak tahu. Allah sebut demikian dalam Al-Quran, kita terima. Kalau kita dustakan, bahaya. Ya, kita bisa mendustakan Al-Quran. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy. Dalam banyak ayat Allah sebutkan hal tersebut, ya, bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Ya, maka kita terima tanpa harus membagaimanakan, tanpa harus memvisualisasikan. Kemudian doa, dan beliau sampaikan doa-doa kebaikan. Ya, ada 3 setidaknya doa-doa kebaikan yang beliau sampaikan untuk pembacanya. Ya, dan doa ini penting sekali. Senjata orang beriman adalah doa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu senjata orang beriman. Mungkin orang beriman senjatanya lemah, persenjataannya lemah, kekuatannya lemah, tapi kekuatan doa yang lemah ini bisa Allah tolong. Ya, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Dan betapa banyak ya fi'ah qalilah, kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? As'alullaha al-karim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah menolong kita di dunia dan akhirat, ya. Agar Allah menolong kita di dunia dan akhirat. Di dunia ini kita perlu pertolongan Allah. Yang kita perlu pertolongan Allah. Bahkan untuk ibadah saja kita perlu pertolongan Allah. Dalam kehidupan kita perlu pertolongan Allah. Ya, dalam setiap titik posisi kehidupan kita, itu kita senantiasa perlu pertolongan Allah. Orang mau kuliah perlu pertolongan Allah. Orang mau kerja perlu pertolongan Allah. Ya. Mungkin teman-teman dokter nanti mau operasi orang perlu pertolongan Allah. Mau diagnosa orang perlu pertolongan dan taufik dari Allah. Kalau tidak, bisa salah diagnosa, bisa salah eksekusi, ya, bisa salah desain misalnya kalau arsitek dan lain sebagainya. Ya, kalau tidak diberi taufik oleh Allah, tidak diberi pertolongan oleh Allah. Dan bukan hanya urusan dunia, bahkan urusan akhirat kita minta tolong sama Allah. Kita mau ibadah dengan bagus, kita mau berzikir, kita jadi orang yang bersyukur, itu perlu berdoa kepada Allah. Karena di antara doa yang diajarkan Nabi SAW di akhir sholat, ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir, mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini yang pertama, doanya agar Allah menolong kita di dunia, di akhirat. Apalagi perlu pertolongan Allah. Di akhirat manusia ini sangat lemah, sangat lemah. Gak ada yang bisa dimintai tolong di akhirat kecuali Allah. Di dunia mungkin kita bisa minta tolong sama orang yang lebih kuat dari kita, sama siapapun mungkin, ya. Tapi di akhirat nggak ada. Semua orang sendiri-sendiri. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Ya.
Dan di antara pertolongan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang bertauhid. Ya, di antara intinya pertolongan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang bertauhid. Anda bisa lihat di surat Al-An'am ayat 82, Allah mengatakan di sana alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan. Orang yang bertauhid, benar-benar bertauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu. Mereka lah orang yang mendapatkan keamanan, pertolongan, aman di dunia, aman di akhirat. Wa hum muhtadun. Dan mereka mendapatkan petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Ini pertolongan Allah diberikan kepada orang-orang yang bertauhid. Demikian pula pertolongan Allah ini diberikan kepada orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, tentang orang-orang yang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di antara ciri mereka adalah ya, mereka para wali Allah Subhanahu wa taala itu selain mengerjakan amalan-amalan yang wajib, mereka juga mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, dan mereka akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa rijlahu alladhi yamshi biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha, ya, wa yadahu alladhi yabtishu biha. Allah akan menjadi matanya, akan beri petunjuk kepada matanya, memberi petunjuk kepada telinganya, memberi petunjuk kepada kakinya, memberi petunjuk kepada tangannya, sehingga mereka bisa melakukan dengan semua anggota badan mereka sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan kepada. Siapa mereka? Orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang wajib dan berusaha mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Ya, yang sunnah banyak sekali, Ustaz. Coba kita kerjakan satu saja dengan rutin. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi penolong kita dunia dan penolong kita di akhirat. Kemudian doa yang kedua, next slide selanjutnya. Baik. Wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun engkau berada. Berkah. Menjadi manusia yang butuh yang memberikan keberkahan dimanapun berada. Ya. Dan keberkahan ini didapatkan dengan ilmu. Kuncinya ada di ilmu. Dia paham, dia amalkan, dia dakwahkan. Itu orang yang berkah. Ya. Dia berilmu, dia mengamalkan, dan kemudian dia mendakwahkan, mengingatkan orang, amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya berdasarkan ilmu. Ini berkah manusia yang berkah seperti itu. Yang Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya, ketika Allah memberikan kepada Nabi Isa alaihissalam kemampuan untuk bisa berkata-kata di akhirat, di dunia ketika dia masih kecil. Ya, di antara perkataan Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanku penuh berkah dimanapun aku berada. Ya, dengan apa? Dengan ilmu, dengan mengajak orang kebaikan, menyuruh orang berbuat kemungkaran, dengan mengamalkan kebaikan. Itu berkahnya manusia. Ya. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewajibkanku untuk salat dan membayar zakat selama aku hidup. Ini perkataan Nabi Isa alaihissalam ketika beliau kecil. Yang kita tahu kisahnya, orang-orang menuduh Maryam alaihissalam berzina. Allah menjadikan Nabi Isa yang masih kecil, masih dalam buayan, masih nyusu, bisa berbicara yang dipahami oleh manusia pada saat itu. Itu diantara perkataannya. Bisa antum cek di surat Maryam ayat 31 dan ayat-ayat sekitar itu menjelaskan cerita tersebut. Ya. Dan ini keberkahan kuncinya di ilmu, bukan pada perkara-perkara kesyirikan. Ya, sebagian orang berkahnya wali Allah itu dengan apa? Misalnya dengan minum air bekas kobokan dia misalnya, naudzubillah, ya, dengan minum air bekas cuci kaki dia, ya, dengan menghisap rokoknya yang dihisap oleh wali itu katanya yang disebut wali, itu bisa berkah itu. Dengan gesek-gesekan ke tangan ke wali tersebut atau baju ke wali tersebut atau topi ke badannya kemudian bisa jadi berkah. Ya, ini bahkan bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Bukan itu keberkahan seseorang, ya, kecuali Nabi SAW. Nabi SAW badannya berkah, fisiknya berkah. Karena para sahabat suka berlomba-lomba menampung air bekas wudhu Nabi SAW. Namun apakah ini bisa untuk selain Nabi SAW? Jawabnya tidak bisa. Ya.
Keberkahan manusia, keberkahan seorang ulama berkah dari mana? Dari ilmunya. Ketika kita membaca ilmunya, ketika kita mempelajari ilmunya, memahaminya dan mendakwahkannya berkah. Ya. Bukan dari jasadnya, bukan dari fisik. Fisiknya manusia semua kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga, doa yang ketiga, kata beliau, wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Dan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan engkau orang-orang yang punya tiga sifat ini. Yang kata beliau, tiga sifat ini kunci kebahagiaan seseorang. Apa? Idza utiya syakara, kalau diberi bersyukur. Diberi oleh Allah, demikian pula oleh manusia dia bersyukur. Karena kata Nabi SAW, "Lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang nggak bisa bersyukur kepada manusia, nggak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi dia bersyukur, diberi oleh Allah dia bersyukur kepada Allah. Ya dia gunakan untuk kebaikan, dia yakin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi manusia, dia bersyukur kepada orang tersebut. Dia ucapkan terima kasih kepada orang itu. Dia pakai untuk yang baik. Kalau diberi oleh orang-orang, misalnya diberi orang tuanya, dikasih motor, dikasih bisa kuliah, dan lain sebagainya. Bersyukur atas nikmat yang diberikan. Dan wajib kita untuk bisa bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Allah berikan kepada kita. Demikian pula nggak boleh kufur nikmat kepada orang yang lewat orang tersebut Allah berikan nikmat kepada kita, nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, bersabar. Wa idza ubtuliya sabar. Apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Bersabar ketika mendapatkan musibah. Ini kebahagiaan bagi seseorang. Jadi hadis Nabi SAW, ajaban an amril mukmin, sebuah hadis yang masyhur, menakjubkan urusan orang-orang beriman. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia akan bersyukur. Jadi kebaikan buat dia. Syukurnya itu kebaikan buat dia. Karena kebaikan dunianya itu mungkin hilang sah. Ya. Kalau kita dapat misalnya dapat motor, dikasih motor. Motor itu bisa hilang. Motor itu bisa nggak ada lagi di tangan kita. Bisa dicuri orang, bisa dijual, bisa berpindah tangan. Atau kita yang meninggal, hilang kenikmatan motor tersebut dari kita dan semua kenikmatan lainnya. Tapi ketika kita mendapatkan motor, kita bersyukur dengan motor itu. Kita ucapkan alhamdulillah. Kita terima kasih sama orang yang ngasih. Kita pakai untuk kebaikan. Semua pahala-pahala ini, pahala alhamdulillahnya saja, itu akan kekal. Ya. Pahala dipakai sebagai kebaikan akan kekal. Ya, maka ini, bersyukur ketika mendapatkan kebaikan dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Ya. Hadis tadi, menakjubkan urusan orang beriman, kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Syukurnya jadi kebaikan. Kalau dia mendapatkan keburukan, dia bersabar. Sabarnya jadi kebaikan. Ya. Jadi ujungnya orang beriman itu dapat baik atau dapat buruk dalam kehidupan ini, dan itu saja. Kehidupan itu terlepas dari dua hal itu. Kita mendapatkan kebaikan atau kita mendapatkan keburukan. Ya. Kita mendapatkan sesuatu yang bikin kita senang, atau kita mendapatkan sesuatu yang bikin kita nggak senang. Ya, itu saja kehidupan dalam kehidupan kita ini. Maka orang beriman dan orang yang bahagia, kalau mereka mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, jadi kebaikan bagi dia. Kalau mereka mendapatkan keburukan, dia bersabar, jadi kebaikan bagi dia. Ujung-ujungnya adalah kebaikan. Ya. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa idza adnaba istaghfar. Dan kalau dia berdosa, dia beristighfar. Ya. Karena bagaimana dia berdosa dengan dia tidak bersyukur dan tidak bersabar. Ya. Kalau bersyukur jadi baik, bersabar jadi baik. Ketika tidak bersyukur dan tidak bersabar, enggak baik buat dia. Tapi ada jalan keluar kalau memang orang itu enggak bersyukur dan enggak sabar. Ya. Karena dia telah melakukan dosa dengan tidak bersyukur dan tidak bersabar, maka jalan keluarnya apa? Dosa. Istighfar. Minta tolong kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Balik lagi bahagia. Ya, maka ini kunci bahagia manusia itu 3. Kalau dapat kebaikan bersyukur, kalau dapat musibah diuji dia bersabar, kalau berdosa dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang melakukan ini sudah, ya, kebahagiaan demi kebahagiaan akan didapatkan dalam kehidupannya. Dan itu bukan dirasakan dan dilihat oleh orang, tapi dirasakan oleh hatinya. Orang kadang melihat orang bahagia, ya, uang sinawang kata orang juga. Orang melihat orang bahagia, senang, tapi aslinya dia nggak bahagia. Karena aslinya dia menderita. Tapi orang melihatnya dia happy-happy aja, tawa ketiwi aja, duitnya banyak, mungkin makan senang sana sini, tapi hatinya nggak bahagia. Ada orang melihat orang biasa-biasa, tapi dia orang bahagia hatinya.
dan itu akan didapatkan oleh orang-orang yang orang-orang beriman yang melakukan 3 hal ini. Bersyukur, banyak bersabar, dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, rekan-rekan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita di sesi yang pertama ini insyaallah. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan atau mungkin dengan sesuatu yang lainnya kalau ini masih dalam muqaddimah ya insyaallah pada perjumpaan yang akan datang. Demikian, silakan jika ada pertanyaan yang mau tanya silahkan, nanti bisa sambil dibacakan sama moderator mungkin, atau yang mau kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Ustadz yang lain. Allahu a'lam. Ya. Baik teman-teman, kita memasuki sesi selanjutnya, yakni sesi tanya-jawab. Pertanyaan bisa secara langsung maupun secara tulisan. Jika secara langsung, silahkan untuk mengacungkan tangannya di raise hand. Kalau tidak mau secara tulisan, bisa ditulis di kolom chat ya, nanti akan dibacakan. Anjira, rajin banget subhanallah Anjira. Mas Arfada, silahkan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Al-Fakir izin bertanya, Ustaz. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana menurut Ustadz didasarkan dari kitab Qawaidul Arba tentang syafaat Nabi dan syafaat Al-Quran? Ini yang pertama, Ustadz. Yang kedua, sebenarnya bagaimana sih hujah bagi mereka yang mempercayai syafaat Nabi, syafaat Quran, ataupun syafaat dari ulama, atau tadi disebutkan wali. Itu yang kedua, Ustaz. Bagaimana hujah atau analogi mereka yang mempercayai hal tersebut. Kemudian yang ketiga, ini lanjutan dari pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut Ustadz didasarkan kitab Qawaidul Arba tentang adanya hujah dari pertanyaan nomor kedua, atau hujah dari mereka yang mempercayai tentang adanya tabarruk, ngalap berkah berdasarkan kitab Qawaidul Arba. Begitu aja Ustaz, pertanyaan dari Al-Fakir. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang syafaat akan dibahas sebenarnya pada kaidah yang kedua insya Allah. Tapi secara umum atau sebagai gambarannya begitu, syafaat dari makhluk kepada makhluk yang lainnya itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal tersebut. Ada syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada syafaat orang beriman kepada orang beriman yang lainnya, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suaminya, ada. Namun yang perlu diketahui bahwa syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik orang yang boleh ngasih syafaat itu. Kenapa? Karena orang ngasih tentang syafaat, ada orang yang ngasih dan ada orang yang dikasih tentu. Kenapa Allah izinkan ada orang mengasih syafaat? Harus dengan izin Allah semuanya itu. Ya. Kenapa Allah izinkan orang yang ngasih syafaat? Untuk menunjukkan kemuliaannya. Untuk menunjukkan kemuliaan Nabi SAW dibandingkan dengan yang lainnya. Orang yang dikasih syafaat, objeknya itu pun harus atas izin Allah. Dan Allah tidak akan mengizinkan orang-orang musyrik, orang-orang yang kufur mendapatkan syafaat. Nggak bisa. Nggak bisa mendapatkan syafaat dari siapapun juga dari kalangan orang beriman. Karenanya, syafaat itu milik Allah. Memang Allah menyebutkan, Nabi SAW sebutkan, ya, makhluk-makhluk di antara makhluk bisa memberikan syafaat, namun semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, ketika nanti kita menginginkan syafaat Nabi SAW, kita bukan minta kepada Nabi SAW. Ya. Wahai Nabi, aku minta syafaatmu. Ini clear. Gimana yang benar? Ya Allah,
minta ya sama Allah, ya Allah jadikan aku orang yang mendapatkan syafaat Nabi. Karena syafaat ini milik Allah, ya, yang punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang punya Allah. Allah jadikan untuk Nabi SAW, betul. Allah jadikan untuk sebagian orang beriman bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya, betul. Maka kalau kita mau, mintanya bukan kepada Nabi. Karena beliau orang yang diizinkan oleh Allah. Tapi mintanya kepada Allah, sang pemilik syafaat tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syafaat ini, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah, milik Allah itu semua syafaat. Ya. Semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini jelas, ya, ayat ini jelas menunjukkan bahwa syafaat adalah milik Allah dan seharusnya kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini konsep tentang syafaat, ya, konsep tentang syafaat. Maka bagaimana orang-orang yang mengatakan bahwa ada syafaat dari para wali, dari para ulama, betul. Tapi bagaimana meminta syafaat atau bagaimana agar kita bisa mendapatkan syafaat dari mereka, caranya mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita termasuk bagian dari orang-orang yang diizinkan dan bisa mendapatkan syafaat kebaikan dari orang-orang sekitar kita. Sekiranya seperti itu, ya, sekiranya seperti itu, detailnya nanti kita akan bahas di kaidah yang kedua sebenarnya. Agak panjang pembahasan syafaat oleh beliau berarti. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ketiga pertanyaan tadi. Allah. Terima kasih, Ustaz. Baik Pak Ustadz, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Baik, Pak Ustadz, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Nggih. Ya, Pak Ustadz ada pertanyaan via pesan. Bismillah. Semoga Ustadz selalu dilindungi oleh Allah. Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana cara mengetahui akidah seseorang itu baik atau tidak? Dan bagaimanakah cara kita memberi penjelasan bahwa yang Islam itu memang harus tiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada organisasi atau suatu gerakan tertentu. Jazakumullah khairan kasiron. Baik, mengetahui akidah seseorang itu baik atau tidak, tentunya tidak bisa kita mengetahui dengan sampai ke hati-hatinya. Karena itu urusan Allah. Kita nggak bisa mengetahui isi hati manusia. Ya. Tapi bagaimana kita mungkin bisa tahu? Ya kalau kita mungkin ada ucapan-ucapan dia yang tersebar, ucapan atau pemahaman-pemahaman dia yang tersebar, ya, dari tulisan-tulisan dia misalnya, atau ceramah-ceramah orang misalnya, orang tersebut misalnya. Kita bisa dapati bahwa dari situ pemahaman dia, kita bisa lihat bahwa akidahnya benar atau tidak, ya, dari sana, dari lohirnya, ya, dari lohir yang dia pahami. Tapi kalau orang itu nggak punya tulisan, ada orang kita nggak tahu siapa, akidahnya benar apa enggak gitu ya. Dia muslim sih, ngaku muslim, tapi akidahnya benar apa enggak, dilihat dari apanya, kita melihat hatinya kita nggak bisa. Tapi yang bisa kita lihat hanya lohirnya saja. Kalau dia punya tulisan, kalau dia punya ceramah, kalau dia punya apa misalnya jejak-jejak digital gitu ya. Nah, kita baca itu, atau mungkin sekarang sudah berbeda dengan yang dulu pemahamannya, misalnya. Yang dulu keliru sekarang benar, atau sebaliknya yang dulu benar sekarang keliru. Bisa jadi seperti itu. Dari lohirnya, kita melihat dari lohirnya hal tersebut. Ya, bagaimana melihat akidah orang lurus apa enggak. Tentunya orang akan melihat lurus apa enggak juga tergantung dengan ilmu yang ada pada dia. Ya, tergantung dengan ilmu yang ada pada dia. Jika orang itu alim, berilmu tentang masalah akidah, dia bisa menilai orang, oh akidahnya salah. Ya, tapi mungkin kita yang belum banyak tahu, ya, jangan kita gampang memvonis orang lain, akidahnya sesat, akidahnya salah, dan lain sebagainya. Karena boleh jadi kita nggak tahu ilmu tentang permasalahan tersebut yang ternyata itu masuk dalam akidah Islam atau bukan dari akidah Islam misalnya. Ya. Nah, cara lainnya maka kita bertanya kepada orang yang
lebih paham, ya, yang lebih tahu, yang lebih alim dari kita tentang hal tersebut. Ini ada orang bilang begini, ya, ada orang bilang begini, benar nggak Ustaz? Oh nggak benar. Dan orang itu misalnya sudah ma'ruf dengan akidah yang sesat, misalnya, sudah jangan diikuti seperti itu. Jadi untuk mengetahui akidah seseorang dari zahirnya, dengan catatan kita punya ilmu, kalau enggak ya tanya sama orang yang berilmu. Tapi secara umum, ketika kita melihat seorang muslim, ya, kita nggak perlu menelisik hatinya. Ya, kita ya sudah kita secara umum ketika kita melihat seorang muslim, maka orang itu baik akidahnya, ya, maka ya sudah, baru nanti kalau ada kesalahan terungkap, baru kita bisa hukumi seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjelaskan kepada orang bahwa kita harus ittiba kepada Nabi SAW, bukan kepada organisasi tertentu. Ini akan menjadi sulit memang apabila orang tersebut sudah punya sikap fanatik kepada sebuah organisasi. Ya. Benar salah apa kata organisasi itu. Ya. Kalau kata organisasi itu A, maka yang benar itu A. Apa kata organisasi itu B, yang benar itu B. Ya, nggak peduli misalnya ada hadis Nabi yang bertentangan dengan itu, ada Al-Quran yang bertentangan dengan itu. Misalnya. Ini memang akan sulit menyampaikan kepada orang yang seperti ini. Namun, yang jelas yang pertama, kita ikhlas dalam memberitahu. Bukan karena tendensi apa-apa. Tendensi kita adalah kebaikan. Ya. Kita ikhlas memberitahu. Insya Allah kalau udah itu, mudah. Ya. Kemudian yang kedua, doakan orang tersebut agar Allah memberikan petunjuk kepada hatinya. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Ya, jangan sampai kita melakukan dengan cara ingetin orang dengan cara-cara yang nggak baik. Contohnya apa? Di depan umum. Ya, di depan umum. Kita ingetin orang itu salah, dan kita ingetinnya di depan umum. Ya. Sehingga jatuhnya bukan mengingatkan, tapi malah menjatuhkan kehormatan orang lain. Atau ingin menaikkan derajat kita. Ya, ingin lebih kita kelihatan lebih hebat. Ini nggak boleh. Ya. Ini udah kehilangan poin yang pertama tadi. Ikhlasnya tadi sudah hilang. Ya. Hati-hati. Kemudian selanjutnya, yang keempat, perkara hati, perkara orang terima nasihat itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita menyampaikan. Ketika kita paham hal ini, maka sudah, ya udah kita sampaikan dengan niat yang benar, dengan niat yang lurus, dengan cara yang benar. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, ya sudah. Mungkin dia nggak terima sekarang, tapi mungkin perkataan kita itu masuk ke dalam, jelek ke dalam hatinya, sehingga mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, mungkin dia baru merasakan benarnya perkataan kita misalnya. Maka nggak perlu putus asa ketika orang nggak langsung menerima nasihat kita. Sulit mungkin bagi orang itu langsung menerima nasihat. Ya, mungkin butuh waktu bagi orang tersebut. Baik-baik saja terus sama orang itu, kemudian sampaikan dengan kebaikan, sudah. Ya, perkara hati, perkara dia berubah itu urusan Allah, tugas kita adalah menyampaikan. Allahu a'lam. Jangan yang lainnya. Baik Pak Ustadz, akan saya lanjutkan lagi. Ada pertanyaan lagi via pesan Pak Ustadz. Ya. Bismillah. Ustadz tadi menjelaskan, keberkahan bisa didapat dari mengamalkan salah satunya dari nahi mungkar. Bagaimana jika di sekeliling kita ada hal-hal yang mungkin butuh dibenarkan, tapi kita sendiri merasa canggung dan merasa kurang cocok untuk mengingatkan? Solusinya bagaimana ya Ustadz? Barakallahu fikum. Ya, betul. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah diantara keberkahan seseorang. Orang yang berkah, orang yang bisa mengajak kebaikan orang-orang sekitarnya, dan mengajak orang dan menahan jangan sampai orang sekitarnya berbuat kemungkaran. Itu adalah orang yang berkah. Maka kalau ada kemungkaran di sekitar kita, para ulama menjelaskan bahwa kemungkaran itu apabila diingkari, ya, nahi mungkar itu dilakukan apabila ketika diingatkan atau ketika diingkari itu akan mati atau meredup. Tapi kalau itu akan justru malah semakin membesar, memang lebih baik tidak usah. Ya. Sering dibawakan para ulama kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika beliau, ya, rahimahullahu ta'ala, bersama dengan pasukannya lewat ke pasukan Tatar, pasukan orang-orang Mongol yang lagi mabuk-mabukan. Dan Syekhul Islam lewat saja. Orang Mongol itu mabuk-mabukan, beliau lewat saja. Ditanya, ya, oleh murid-muridnya, kenapa kita tadi nggak mengobrak-abrik saja itu orang mabuk-mabukan? Kata Syekhul Islam,
Kalau kita mengobrak-abrik orang mabuk-mabukan itu, orang Mongol yang orang kafir yang mabuk-mabukan itu, pasukan Mongol yang mabuk-mabukan itu, dia bisa melakukan kemungkaran yang lebih besar, membunuh orang-orang yang ada di sana, membunuh anak-anak kecilnya dan sebagainya, menyerang mereka. Tapi kalau kita diamkan, dia nggak berbuat kemungkaran yang lebih besar. Maka di antara pertimbangan nahi mungkar, apakah dengan nahi mungkar itu ada terjadi kemungkaran yang lebih besar? Kalau meredup atau hilang, lakukan nahi mungkar. Kalau justru terjadi kemungkaran yang lebih besar, kira-kira tidak perlu nahi mungkar. Kalau sama-sama saja, tergantung kondisi nanti. Ya. Kemudian, apa yang membuat kita enggan? Terkadang yang membuat kita enggan karena kurangnya keikhlasan dalam diri kita dalam nahi mungkar. Kurang ikhlas. Mungkin yang kita mau cegah itu misalnya orang yang banyak jasanya kepada kita. Kita nggak enak mau ngingetin dia, padahal dia berbuat sebuah kesalahan misalnya. Ini karena apa? Karena kurang ikhlas. Karena kita masih mengharapkan dunia, gitu ya. Atau apapun lah misalnya. Ya, maka ini juga perlu satu hal yang perlu ditekankan, keikhlasan seseorang dalam nahi mungkar ini perlu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi yang lain? Ada lagi Pak Ustadz. Tunggu sebentar Pak Ustadz. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Kalau mengingatkan diri sendiri kan mudah ya, perihal sabar, ikhlas, bersyukur, dan beristighfar. Kalau ada orang lain yang sedang susah lalu kita ingatkan 3 hal tersebut, kebanyakan yang saya temui malah, ya kalau teori mah gampang, lagian kamu juga nggak ngerasain, coba kamu jadi aku. Itu contohnya. Karena memang 3 hal tersebut sangat berperan penting dalam kebahagiaan seseorang. Aku pengen orang-orang yang sedang susah dan sedih bisa ngerasain kalau semuanya itu karena Allah. Apalagi ketika disuruh beristighfar. Kesannya seperti orang yang saya nasihati banyak dosa dan kesedihan atau musibahnya karena dosa-dosanya. Jadinya malah marah begitu. Syukran. Ini mungkin Manusia yang terbaik, ya. Manusia yang terbaik, Nabi SAW pun pernah digitukan. Jadi kalau antum digitukan, antum bukan sedih, antum tidak sendirian. Rasulullah SAW pernah lewat sebuah kuburan dalam sebuah hadis, ya. Ada wanita yang nangis-nangis di atas kuburan itu, ya. Mungkin anaknya yang meninggal di situ. Kemudian Nabi SAW mengingatkan orang tersebut untuk bersabar. Kata orang tersebut, "Da'ni, ya, innaka lam tusab bi musibati." Tinggalkan aku, sesungguhnya engkau tidak mendapatkan musibah seperti musibah yang menimpa diriku. Ya, ya sudah, Nabi SAW meninggalkan orang itu, meninggalkan wanita itu. Ya, kemudian dikasih tahu sama orang itu yang ngasih tahu kamu Rasulullah. Ya, tapi begitulah para sahabat. Ya, ta'zim, mereka mengagungkan Rasulullah SAW. Maka datang minta maaf kepada Rasulullah SAW. Wanita itu nggak tahu bahwa yang negor itu Rasulullah. Ya, kata Nabi SAW, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Sesungguhnya kesabaran yang hakiki itu ketika pertama kali ditimpa musibah. Respon ketika pertama kali ditimpa musibah itu menunjukkan kesabaran seseorang. Ketika pertama kali ditimpa musibah, langsung dia biasa-biasa saja sudah. Itu berarti sabarnya sudah tingkat tinggi. Ketika pertama kali ditimpa musibah, grafiknya menaik misalnya. Lama-lama turun. Biasanya seperti itu. Ya, seberapa cepat orang itu merespon dengan baik, respon seperti semula, itu menunjukkan seberapa sabar, tingkat kesabaran orang tersebut. Ya, maka ini manusia terbaik pun pernah mendapatkan perlakuan yang seperti itu, jadi tidak usah merasa sendirian, tidak usah merasa satu hal yang tidak normal. Ya sudah, kita katakan tadi, ikhlaskan niat kita ketika kita ngasih tahu orang lain. Orang lain dan memang mungkin banyak orang yang seperti itu ketika diingatkan. Kamu nggak dapat musibah kayak musibah saya. Kamu nggak ngerasain seperti yang ngerasain. Ya, kamu nggak sakit seperti saya sakit. Ya sudah. Kalau memang sudah begitu, sudah tinggalkan saja orang itu. Mudah-mudahan dengan begitu lebih mempercepat kalau yang sekarang lagi tren flattening the curve gitu ya, mempercepat kurva tidak sabar itu semakin landainya semakin cepat dengan nasihat kita itu. Yang kalau nggak nasihati mungkin lama sabarnya, tetap kita kasih nasihat. Dan kalau nasihat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan
apapun yang dikatakan orang, apa respon orang, ya sudah, kita nggak usah terlalu pedulikan. Karena kita memberikan nasihat bukan karena dunia, bukan karena ingin dianggap hebat, so jagoan, tapi karena Allah Subhanahu. Begitu. Jadi ikhlaskan yang paling penting. Ikhlaskan ketika kita nasihatin orang, ketika kita ingatkan orang, itu ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Baik Pak Ustadz, saya lanjut ke pertanyaan via pesan berikutnya ya Pak Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah ada syarat agar mendapatkan keberkahan ilmu dari guru? Karena saya pernah mendengar teman saya berkata, saya ingin salim dengan guru biar mendapatkan berkahnya. Apakah kalimat ini kurang tepat Ustadz? Mendapat keberkahan ilmu dari guru kita, diantaranya adalah dengan cara kita mempelajari ilmu tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian beradab ketika kita di majelis. Jangan kemudian ngantuk-ngantukan, tidur-tiduran ketika di majelis, atau posisi belajar kita sembarangan ketika di majelis. Demikian pula dengan cara mendoakan dan menghormati mereka. Mendoakan mereka, menghormati mereka, itu adalah diantara diantara bagaimana seseorang bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu yang didapatkan dari gurunya. Karena ucapan orang mungkin temannya tadi ya yang mengatakan dia mau salim dengan gurunya biar dapat berkah. Salim dalam arti mungkin salam, ya, menghormati gurunya. Untuk menghormati gurunya, mudah-mudahan itu sebenarnya satu hal yang baik, ya, walaupun nanti teknis salam yang baik itu para ulama mengatakan bahwa cium tangan ya guru kepada guru itu diperbolehkan untuk menghormati guru, dan mudah-mudahan itu adalah diantara cara atau diantara seseorang bisa mendapatkan keberkahan dengan cara menghormati gurunya, ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan yang langsung ya. Silahkan Mbak Dinda mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, terima kasih atas pemaparan materinya. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin ini sedikit keluar dari tema, nggak apa-apa ya, Ustadz? Ya. Jadi mau tanya, di zaman sekarang ini, apakah ada yang wahyu itu turun secara langsung? Maksudnya, kayak misalnya nih, kita punya masalah. Nah, kita punya masalah, kita lebih memilih untuk, udahlah, curhat aja sama Allah, kayak gitu. Nah, tapi kan, kayak dia itu berpikiran bahwa kayak Allah itu bakal menurunkan secara langsung seperti itu. Nah, kalau yang saya pelajari, yang saya tahu bahwa sesuatu itu harus dicari seperti itu. Nah, dengan cara mencarinya seperti kayak kita berguru, kita meminta solusi dari orang yang lebih tahu seperti itu. Nah, jadi bagaimana menyikapi menyikapi hal tersebut, kayak yaitu karena dia berpikiran bahwa semua itu tuh nanti Allah yang datengin seperti itu. Nah, jadi kayak terkesan tidak ada usaha seperti itu. Nah, itu kita harus bagaimana? Lalu bagaimana kita itu benar-benar memilah ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan hubungan sosial antar manusia dan ini hubungan manusia dengan Allah, kayak gitu. Jadi hal-hal yang harus dipisah itu ada nggak? Ya seperti itulah, Ustaz. Terima kasih. Yang pertama, bagaimana agar seseorang itu, apakah wahyu masih ada? Kalau wahyu yang seperti di zaman Nabi SAW kepada para nabi dan rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada. Tidak ada wahyu dan itu sudah terputus, ya. Tidak ada wahyu dan wahyu sudah terputus. Tapi ada ilham, ya. Ada Allah memberikan ilham kepada seorang hamba, yaitu orang-orang yang memang Allah berikan ilham kepada dia. Kadang mungkin melalui mimpi, kadang mungkin melalui kecondongan hati. Boleh jadi demikian. Itu diantara hikmah orang itu istikharah. Ya. Istikharah yang seringnya orang kalau mau cari jodoh, istikharah. Apapun bisa kita lakukan untuk istikharah. Cari kerjaan, ya. Cari di mana masuk kampus mana yang baik, dan sebagainya. Maka kita istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hasil dari istikharah itu ada orang mengatakan buka Quran nanti di situ ada petunjuknya. Ini nggak benar sebenarnya, ya. Di antaranya adalah
kecondongan hati dia. Pilih kampus A apa kampus B, pilih pekerjaan apa pekerjaan B. Ya. Kecondongan hati dia untuk pekerjaan tersebut. Itu adalah di antara bagian ilham. Dan ini apa nanti bedanya dengan wahyu? Ya, nggak bisa ilham itu jadikan syariat. Ya, kalau wahyu jadi syariat, jadi fikih. Tidak bisa dijadikan pula akidah. Ya, akidah yang harus diyakini. Ya, maka ilham itu berbeda dengan wahyu. Maka kadang Allah memberikan, mungkin lewat mimpi, mungkin lewat kecondongan hati kita, mungkin Allah tampakkan misalnya keburukan dari pilihan B misalnya. Ya kita minta Allah pilihkan antara A, B, dan C. Allah tampakkan keburukan kepada kita pilihan C, sehingga ini nggak bagus nih. Tinggal sisa A sama B. Itu mungkin. Ya. Maka ini mungkin Allah turunkan kepada hati manusia dalam bentuk ilham. Adapun wahyu tidak. Wahyu itu khusus untuk kepada para nabi dan rasul. Kemudian tadi saya juga bingung yang pertanyaan yang kedua sebenarnya membedakan antara mana ini hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Mungkin antara akidah dan muamalah gitu misalnya. Kalau itu yang dimaksud maka akidah sesuatu yang nggak bisa ditoleransi gitu ya. Nggak bisa seseorang itu harus kuat dalam masalah akidah. Muamalah itu banyak sekali. Kita boleh muamalah dengan orang kafir, boleh muamalah dengan orang Yahudi, orang Nasrani, yang selama itu tidak mengganggu akidah kita. Kalau itu yang dimaksud maka itu. Adapun seharusnya setiap muslim itu menyandarkan semua urusannya atau mendasarkan semua urusannya kepada Allah. Hablum minan nas dia itu karena Allah gitu. Ya. Dia nasihatin orang, mungkin dia bisnis, mungkin dia apa, harusnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi itu nggak bisa dipisahkan seorang mukmin itu dengan hubungan dia dengan Allah. Ya. Dia bisnis karena Allah. Kenapa bisnis karena Allah? Bagaimana? Ya saya pengen agar saya bisa berbuat ketaatan. Saya pengen agar saya bisnis ini tujuan saya kebaikan. Harus begitu seorang muslim. Ya. Saya pengen untuk bisa menjadi jalan rezeki bagi orang lain, membantu orang lain jadi karyawan banyak, gitu ya. Mungkin mengumrohkan orang tua, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Harus punya seperti itu. Kalau dari sisi itu, maka nggak bisa dipisahkan seorang muslim hubungan dia dengan Allah dengan hubungan dengan sesama. Ya. Orang muslim hubungan dia dengan sesama dasarnya adalah dia ingin menjadi orang yang bertakwa, dia ingin menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua sama dengan Islam. Seperti itu. Begini Ustaz, sebenarnya yang saya bingungin adalah ketika bertemu dengan seseorang yang dia itu emang apa-apa terbiasa sendiri. Bahkan ketika saya tanyain, kok kamu kayak orang nggak punya masalah hidup? Nah, dia jawabnya, ya kayak ngapain gitu curhat sama manusia, ngapain cerita sama manusia, cerita aja sama Allah. Nah, tapi masalahnya di sini adalah suatu masalah organisasi seperti itu. Dan memang diperlukan komunikasi, keterbukaan satu sama lain seperti itu. Nah, tapi prinsip dia seperti itu. Jadi kami sebagai teman-temannya harus seperti apa ya Ustadz? Iya. Sebenarnya kalau melihat dari yang disampaikan, prinsip yang bagus sebenarnya. Ya, orang itu nggak curhat dengan Allah, nggak curhat dengan sama makhluk, curhat urusan masalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang memang harus ada komunikasi. Kalau itu apalagi terkait dengan hak sesama manusia. Ya, misalnya orang itu punya kewajiban tertentu, ada masalah di kewajiban dia. Yang masalah itu mungkin harus dikomunikasikan untuk menyelesaikannya kepada temannya yang lain, gitu ya. Kepada temannya yang lain. Sehingga masalah itu bisa selesai. Kalau dia nggak komunikasikan, repot juga. Ya. Nah, mungkin orang yang seperti ini, kita yang perlu untuk bisa banyak berkomunikasi dengan dia. Ya. Kalau memang ada masalah yang terkait dengan, sampaikan kepada dia bahwa kalau memang dia punya sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, dan itu terkait dengan orang banyak, ini akan bisa membuat dia jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada kezaliman, dia melakukan kezaliman kepada makhluk, ya, kepada orang lain karena dia tidak menunaikan kewajiban dia kepada orang lain, dia bisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi membuka kebaikan bagi dia. Jadi komunikasi dengan dia, ingatkan kalau memang itu adalah kewajiban-kewajiban dia yang ditinggalkan, yang sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan orang lain, ya kita sampaikan, kita tunjukkan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih.
Baik Pak Ustadz, masih ada pertanyaan lagi via pesan. Pak Ustadz, bagaimana cara menjauhkan diri dari maksiat dan bagaimana agar istiqomah? Karena hampir semua sudah dicoba, tapi banyak dari kita yang taubatnya taubat sambal. Kadang dosanya tetap dilakuin. Eh, taubat lagi, taubat lagi, taubat lagi, ya. Taubat lagi, taubat lagi, taubat lagi. Memang seperti itu. Apakah orang dosa, tobat itu apa namanya? Itu nggak bagus? Itu ya begitulah manusia. Karena dia sering terjatuh kepada dosa yang sama, ya. Ala kulli hal, syarat diterimanya taubat yang pertama dia menyesal. Ada rasa penyesalan dalam diri dia bahwa saya berbuat kesalahan, ya. Kemudian yang kedua, dia lepaskan hal tersebut, dia lepaskan dosa-dosa yang dia lakukan tersebut. Sama sekali, jangan ada yang ditinggal lagi. Kalau dia misalnya tobat dari nggak sholat 5 waktu, jangan kemudian disisain misalnya sholat subuhnya masih enggak, jangan semuanya, itu tanda tobat yang nasuha. Kemudian yang ketiga, dia bertekad untuk tidak dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Dan ini kata ulama, tekad saja. Satu hari dia mengulangi mungkin saja ketika imannya lemah, dorongan maksiatnya kuat. Ya, maka dia tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi. Seperti itu. Ya. Allah a'lam bishawab. Ya baik, untuk teman-teman, apakah masih ada yang mau mengajukan pertanyaan secara langsung maupun secara tulisan? Satu atau dua pertanyaan terakhir. Mas Arfada, apakah mau bertanya lagi? Enggak, Rit. Sampun, Rit. Baik. Baik, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan yang masuk ya. Baik Pak Ustadz, kalau begitu sudah selesai Pak Ustadz kajiannya. Oh? Baik, Pak Ustadz, kalau begitu bisa kita tutup Pak Ustadz kajian pada sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Mudah-mudahan teman-teman semua istiqomah, memberikan kebaikan dan keikhlasan pada kita semua. Allah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya kawan-kawan yang belum absen. Oke, terima kasih Farid dan kawan-kawan. Terima kasih Mas Hanin. Terima kasih Mas Arfada. Terima kasih Mas Umbu.